Latar belakang penelitian. Keracunan pangan atau foodborne disease merupakan masalah yang serius dan terjadi di seluruh dunia. Foodborne disease dapat terjadi karena adanya kontaminasi makanan dengan patogen. Beberapa patogen yang dapat menyebabkan foodborne disease yaitu Yersinia enterolitica, Bacillus subtilis, dan Enterococcus faecalis. Maka dari itu, pada penelitian ini kami melakukan pengembangan metode deteksi bakteri penyebab keracunan pada susu bayi, seafood, daging, dan sayuran dengan metode real-time PCR. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan metode deteksi yang bersifat cepat, spesifik, sensitif, simpel, dan lebih hemat untuk mendeteksi bakteri-bakteri penyebab keracunan makanan, sehingga menjamin keamanan pangan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta membangun kemandirian bidang sains dengan kualitas unggul. Kebaruan penelitian. Pada penelitian ini dihasilkan produk yaitu Master Diagnostic Foodborne Pathogen Detection Kit, kemudian dapatkan kondisi optimum pendeteksian foodborne pathogen dengan metode real-time PCR, dan juga diperoleh standard curve dan melting curve dari masing-masing foodborne pathogen. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi 10 langkah kerja besar. Hasil penelitian. Pada penentuan gen target, didapatkan gen target spesifik YSTA untuk Yersinia enterolitica, gen target URC untuk Bacillus subtilis, dan gen target HTRA untuk bakteri Enterococcus faecalis. Pada masing-masing gen target yang telah didapatkan, dilakukan perancangan primer secara in silico dari genom bakteri. Pada tahap ini, digunakan laman NCBI untuk melakukan analisisnya. Setelah dilakukan perancangan primer secara in silico, maka kita akan menumbuhkan bakteri pada media spesifik. Pada penumbuhan Yersinia enterolitica, digunakan blot agar dan dihasilkan koloni yang berukuran kecil berwarna abu-abu. Kemudian digunakan TSB sebagai media cair, di mana TSB ini akan mengeruh setelah dilakukan overnight culture. Pada penumbuhan Bacillus subtilis, digunakan TSA sebagai agar, di mana koloni bakteri akan berwarna putih krim dan digunakan TSB sebagai media cairnya, di mana broth akan terlihat mengeruh setelah dilakukan overnight culture. Pada penumbuhan Enterococcus faecalis, digunakan blot agar di mana akan dihasilkan koloni kecil, bulat, dan berwarna agak putih. Kemudian digunakan Luria broth yang akan terlihat mengeruh setelah dilakukan overnight culture. Setelah dilakukan isolasi bakteri, maka isolan yang didapatkan diuji dengan primer yang dirancang. Hasil ini berguna untuk menentukan suhu annealing optimum yang tepat untuk proses real-time PCR sehingga menghasilkan produk yang spesifik. Selanjutnya dilakukan uji konfirmasi untuk mengetahui bahwa primer yang telah dirancang dapat mengenali bakteri target dengan mengamplifikasi DNA bakteri target. Untuk uji konfirmasi kultur murni Yersinia enterolitica, dapat diketahui gen YSTA berhasil mengenali bakteri tersebut pada konsentrasi isolat 50 nanogram per mikroliter. Untuk uji konfirmasi kultur murni Bacillus subtilis, dapat diketahui gen URC berhasil mengenali bakteri tersebut pada konsentrasi isolat 50 nanogram per mikroliter. Untuk uji konfirmasi kultur murni Enterococcus faecalis, dapat diketahui bahwa gen HTRA berhasil mengenali bakteri tersebut pada konsentrasi isolat 50 nanogram per mikroliter. Selanjutnya dilakukan uji spesifisitas untuk memastikan primer yang telah dirancang dapat mendeteksi hanya bakteri secara spesifik. Uji ini dibandingkan hasil amplifikasi real-time PCR dari DNA bakteri target dengan beberapa template DNA bakteri non-target. Pasangan primer YSTA spesifik mendeteksi bakteri Yersinia enterolitica. Kemudian pada pasangan primer URC, spesifik mendeteksi bakteri Bacillus subtilis. Dan pada pasangan primer HTRA, spesifik mendeteksi bakteri Enterococcus faecalis. Uji sensitivitas atau limit of detection dilakukan untuk mengetahui konsentrasi minimum asam nukleat atau jumlah sel yang akan memberikan hasil positif dengan metode PCR pada semua ulangan yang diuji atau sebagian besar pengujian. Uji konfirmasi pangan. Dalam uji Yersinia, primer STH berhasil mendeteksi bakteri Bacillus subtilis dalam sampel selada dan kol yang dikontaminasi secara artifisial. Pada uji Bacillus subtilis, primer URC berhasil mendeteksi bakteri Bacillus subtilis dalam sampel keju dan roti yang dikontaminasi secara artifisial. Maka dari itu, berdasarkan hasil eksperimen yang didapatkan, seluruh primer mampu mengamplifikasi fragmen gen masing-masing bakteri dengan konsentrasi kecil dan mampu membedakan bakteri target dan non-target, sehingga kit yang dikembangkan memiliki potensi untuk pengembangan metode deteksi yang bersifat cepat, akurat, sensitif, dan spesifik pada masing-masing bakteri uji.